Saya ketika itu kemudian ditemukan dengan seorang ustadzah. Ya. Saya ditemukan dengan seorang ustadzah. Saya bilang, ustadzah, saya mau masuk Islam. Kalau ada ayat perintah beragama Islam. Ya. Saya ditunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Bahwa Islam yang diridhoi Allah, waraditu lakumul islamadina, Islamnya disebut. Agama yang diridhoi Allah agama Islam. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saya tanya, kenapa yang diridhoi Allah hanya Islam? Kenapa harus Islam sampai mati? Dia bilang, Bu Dewi, Al-Quran itu ayat satu dengan yang lain saling melengkapi, tidak bertolak belakang. Padahal ketika saya masih di Kristen, saya menemukan kontradiksi di dalam Alkitab. Di perjanjian lama ada perintah sunat, bahkan Yesus pun disunat. Di perjanjian baru, Paulus bilang sunat itu bukan sunat fisik, sunat itu cukup dalam hati. Ada kontradiksi, dan ini diikuti oleh banyak orang perempuan Islam. Saya berjilbab dalam hati. Maka Allah katakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah apa? Pola pikir. Ya, nah, dia bilang Al-Quran itu saling melengkapi. Ditunjukkanlah saya Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, saya Kristen, berarti saya selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya, berarti ditolak. Berarti saya ditolak dong sama Allah. Berarti saya nggak bisa masuk surga. Maka dikatakan di akhirat dia termasuk orang rugi. Saya bilang, kenapa selain Islam ditolak Allah? Saya dikasih lagi jawabnya. Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah adalah agama Islam. Ya. Indallah, milik Allah. Milik Allah hanya Islam. Ya. Oh, pantesan. Saya cari di Alkitab gak ketemu. Tuhan gak nyuruh Kristen, Yesus gak nyebut Kristen. Di Katolik juga gak ada, di Hindu gak ada. Ternyata punyanya Allah itu cuman Islam. Nah, perjalanan yang panjang Ibu Bapak. Ketika itu saya bilang kalau ustadzah tadi bisa menunjukkan perintah beragama Islam, saya masuk Islam. Dan setelah buku yang tadi saya temukan, saya dalami betul, dan saya ditunjukkan ayat ini, maka saya memutuskan. Bulan Februari tahun 99 saya masuk Islam. Luar biasa. Setelah saya masuk Islam, saya semakin merasakan betapa indahnya Islam tadi. Indahnya apa? Jelas. Termasuk milih pemimpin itu jelas di dalam Al-Quran. Pemimpin itu tidak hanya presiden loh Bapak Ibu, tidak hanya gubernur loh, suami itu pemimpin. Ya, yang gadis-gadis, suami itu pemimpin. Quran surat Al-Maidah ayat 51, jangan milih Yahudi Nasrani jadi pemimpin. Ya orang Islam pacaran beda agama. Ya. Di dalam Kristen salah satu trik kristenisasi adalah pacaran beda agama.
Dan ini sukses dengan program hamilisasi dan hamilisaya. Yang laki-laki melakukan hamilisasi, yang perempuan hamilisaya. Saya di Solo ya, ada 2 kasus yang disampaikan pada saya, kasus hamilisaya. Ya, anak perempuan Kristen dihamili laki-laki Islam. Si laki-laki Islam mau tanggung jawab, si perempuan Kristen bilang, boleh kamu tanggung jawab asal kamu masuk Kristen. Kalau nggak masuk Kristen nggak usah tanggung jawab. Lalu gimana kandungan itu? Biarin aja, nanti saya cerita ke seluruh dunia. Ini loh hasil perbuatan orang Islam, menghamili tidak tanggung jawab. Maka hati-hati yang laki-laki, ya kalau lihat yang serba menggiurkan, ya jangan mudah terpengaruh. Ya, ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, Islam segala sesuatu ada tuntunannya. Dari yang kecil sampai yang mendasar ada tuntunannya. Dengan Islam kita dapat kepastian Islam satu-satunya jalan menuju ke surga. Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. One way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, maka moto hidup saya siap berjuang dan mati dalam Islam. Kenapa? Karena saya sudah menemukan tiketnya menuju ke surga hanya dengan Islam. Ya. Tapi tidak begitu saja masuk surga. Kita diuji dulu sama Allah. Dan bulan Ramadan seperti ini kita digembleng sama Allah, digembleng ketaatan kita sama Allah supaya jadi orang takwa, sebab hadiah untuk orang takwa itu enak banget. Surga yang mengalir sungai-sungai itu, ya, bagi orang takwa. Ya. Enak banget janji Allah untuk orang takwa. Ya. Di dunia Quran surat At-Tolak ayat 3, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Dimudahkan urusannya, diberi rezeki, diberi solusi, tapi syaratnya takwa. Orang takwa itu bagaimana cirinya? Mengutamakan Allah, mencintai Allah melebihi apapun. Segala sesuatu dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Antara lain, saya sudah mempraktekkan mencintai Allah melebihi apapun. Tahun 2003, ketika saya berhijrah, betul, saya tidak lagi pakai jilbab bunuh diri. Jangan tersinggung ya. Ya, sebab ayatnya Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, julurkan jilbabmu ke dadamu. Jangan tersinggung yang belum menjulurkan, tapi mohon hidayah sama Allah. Ya, kalau kita disuruh di pengajian ada dress code-nya, ya, pakai seragam ini kita nurut. Sekolah itu pakai seragam ini nurut. Masuk sama Allah cuman disuruh menjulurkan jilbab ke dada, nggak nurut. Ya. Ketika saya kemudian berhijrah, ya, belajar melaksanakan Islam secara kafah. Tahun 2003 saya ditanya sama ibu saya, kamu nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Apa kata ibu saya? Kamu dapat apa di Islam? Kebetulan tahun 2002 usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. 2002 saya sudah mau berhaji, biaya sudah ada, tinggal berangkat, habis semuanya ditipu sama orang Islam.
ngakunya kiai. 2002 saya praktek syahadat dan praktek la ilaha illallah saya gagal. Kok gagal? 2002 Pak Kiai bilang, Bu Dewi, kalau usahanya mau sukses ya, itu mengamalkan Al-Fatihah 100 kali, Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir 1000 kali di pinggir kali. Kalau jam 11 siang waktunya sholat duhur sudah selesai belum? Belum. Perintahnya Allah sholat dulu apa amalan dulu? Sholat dulu. Saya bohong kan sama Allah? Ya, ditegur sama Allah. Usaha saya, rezeki saya betul ngalir ke tempatnya Pak Kiai. Saya yang habis-habisan. Ya. Ibu saya tanya, kamu masuk Islam dapat apa? Kebetulan tahun 2002 adik saya yang pendeta di Cimahi Bandung dibelikan rumah sama jemaatnya. Bukan cuma rumah, sampai isinya alat senam pun dibelikan lengkap. Ibu saya bilang, itu adik kamu yang di Bandung, yang di Cimahi dibelikan rumah. Kamu masuk Islam dapat apa? Kamu ditipu orang Islam. Saya bilang, saya masuk Islam dapat rumah di surga. Jadi jangan sampai ya orang Islam dihina, kemudian ikut-ikut menghina Islam ya. Saya bilang, saya dapat rumah di surga. Rumah di surga nggak bisa ambruk, nggak akan habis dimakan rayap. Bu, saya bilang, kalau kamu nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ibu. Saya lahir tanggal 13 Oktober tahun 62. Peristiwa itu terjadi Agustus 2003. Total semua sama ibu saya. Kembalikan enggak? Praktek. Kalau 2002 gagal, saya nggak mau gagal lagi. 2003 praktek la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Praktek syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah nomor 1. Saya nggak mau gagal lagi. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Saya nggak mau gagal lagi. Saya pengen disayang Allah. Maka saya katakan berat agama. Apa kata ibu saya? Kalau kamu berat agama, kembalikan. Saya bilang insya Allah. Saya diejek sama ibu saya. Ibu saya bilang, kamu dapat duit dari mana? Ibu saya tahu keadaan saya ketika itu, saya sedang bangkrut. Uang saya cuma tinggal 10.000. Ibu saya ngejek saya, kamu dapat duit dari mana? Bapak, ibu, saudara-saudaraku, ini bukan lagi antara orang tua dan anak, tapi ini antara iman dan kafir. Saya bilang, saya punya Allah yang maha kaya, saya punya Allah yang ar-Rahman ar-Rahim. Allah tidak akan membiarkan saya. Ibu saya bilang, buktikan. Insya Allah. Pantang saya mengalah di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya menangis di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Apa enggak takut pengadilan Allah? Apalagi orang menghina Al-Quran dibela. Ngakunya Islam lagi. Ibu saya bilang, buktikan. Dalam waktu 7 hari kamu bisa mengembalikan.
Saya bilang insya Allah. Ya, ibu saya pergi, pulang. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Lihat Quran surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Saya sudah mempraktekkan ibu bapak ketika dalam keadaan yang sempit seperti itu. Surhat dong Allah. Hati-hati ya ibu curhat. Jangan asal curhat di depan TV. Curhat dong, Ma. Suami saya sudah sebulan tidak menafkahi saya. Orang dari Sabang sampai Merauke tahu suami ibu itu tidak menafkahi. Membuka aib di depan umum. Lihat, TV milik mereka. Ini untuk melecehkan kita, tapi banyak orang yang bangga. Gak sadar dibuka aibnya di depan umum. Curhat dong Allah. Kalau punya masalah, saya ketika itu saya curhat sama Allah. Allah, Engkau yang memberi hidayah pada saya. Sekarang saya dapat ujian begitu beratnya, saya mohon pertolonganmu. Pertolongan Allah tidak uang langsung. Ketika itu jam 11 malam, saya selesai sholat, saya ingat, saya ini sendiri. Saya butuh kekuatan. Suami saya baru saja habis meninggal, seminggu suami saya meninggal. Orang tua saya seperti itu. Anak saya sudah meninggalkan saya juga. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Saya sendiri. Saya butuh kekuatan. Saya butuh didoakan. Maka malam itu saya telepon seorang ustadz. Rezeki yang Allah berikan adalah ustadz tadi mengangkat telepon saya. Padahal ustadz yang saya telepon tadi, itu kalau sudah malam ditelepon gak mungkin diangkat. Saya telepon jam 11 lebih, diangkat. Itu rezekinya. Jadi rezeki itu tidak selalu uang. Ustadz, mohon maaf malam-malam saya telepon. Saya dapat ujian Ustadz. Apa Bu Dewi ujiannya? Seperti ini Ustadz. Saya mohon didoakan agar iman saya tidak goyah Ustadz. 2003 umur saya baru 4 tahun. Ustadz bilang istiqomah ya Bu Dewi. Jangan tinggalkan Islam. Insya Allah Ustadz. Saya sudah tidak bisa berpikir, ibu saya cuma ngasih waktu seminggu. Usaha saya bangkrut, rumah kreditan, saya nggak punya sertifikat. Posisi saya ketika itu posisi tidak enak. Di Kristen saya dikucilkan. Di Islam saya belum dipercaya. Bahkan yang sangat menyakitkan ketika itu, saya mencoba mencari pinjaman ke koperasi tempat saya bekerja. Teman saya yang Islam bilang begini, salah sendiri ngapain masuk Islam sekarang dapat kesulitan kan. Itu tantangan saya dari orang Islam sendiri. Sudah baik-baik di Kristen kenapa masuk Islam? Itu susah sendiri kan. Stres gak ibu? Gak. Kenapa gak stres? Inilah indahnya Islam. Orang Islam itu gak akan stres kalau dia dekat sama Allah. Allahu Somad, Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Oke, ketika kita dapat masalah, ketika itu mungkin kita susah, tapi kita berpikir kita punya Allah yang maha segalanya. Solusinya apa ibu bapak? Senin malam saya telepon Ustadz, Selasa pagi sholat, berdoa, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah Selasa tinggal 5 hari saya belum dapat solusi.
Jam 8 malam ada mobil berhenti depan rumah saya. Ada seorang ibu datang. Bu Dewi, saya disuruh Ustadz ke sini. Ada apa ibu? Tadi siang Ustadz pada rapat. Ustadz cerita masalahnya Bu Dewi. Terus salah satu Ustadz punya kenalan Ahnia. Ustadz tadi telepon ke Ahnia. Ahnia tadi minjamin Bu Dewi uang 100 juta. 100 juta jangka 1 malam. Sampai detik ini saya tidak kenal siapa orangnya. Kenapa? Karena semua transaksi lewat Ustadz. Beliau tidak mau saya kenal, takut hilang ikhlasnya. Siapa yang memberi solusi? Ditepati enggak janji Allah? Takwa, diberi solusi, dimudahkan urusannya, diberi rezeki. Syaratnya takwa dulu. Maka di bulan Ramadan ini kita digembleng jadi orang takwa, taat gak sama Allah, mau gak meninggalkan larangannya Allah, kita digembleng. Mari Bapak Ibu yang sudah Islam sejak lahir, kita gak tahu umur kita. Kita gunakan untuk apa bulan Ramadan ini? Belum tentu Ramadan depan kita ketemu dengan Ramadan tadi. Ini sudah hari yang ke-16. Sudah seberapa kita membaca Al-Quran? Apakah kita masih dengan sengaja meninggalkan sholat-sholat kita? Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, saya sudah membuktikan ketika menomorsatukan Allah, Allah yang menolong. Harta saya sudah saya pertaruhkan untuk agama Islam ini. Saya lebih pilih Islam. Tidak hanya itu, tahun 2004 saya ditanya sama anak kandung saya cuma satu. Anak saya tanya, Mama nekat Islam atau balik Kristen? Nekat Islam. Kalau nekat Islam, pilih anak atau pilih agama? Anak dengan agama. Ya, Mbak ya. Allah dengan pacar, Allah dengan HP, berat mana? Berat HP. Kita kajian, kita HP-nan. Ya. HP ini jadi teman setia 24 jam. Bangun tidur pegang HP, mau tidur pegang HP, dimanapun HP menyertai kita. Bapak Ibu di Suriah hari ini anak-anak kecil butuh roti. Sudah lama mereka gak makan roti. Mereka makan rumput kering karena dibom terus oleh musuh-musuh Islam. Mereka di sana dibom, mereka mempertahankan iman Islamnya. Kita di sini tidak dibom, tapi musuh Islam memerangi kita pakai ini loh, ini. Ini bisa jadi alat pemusnah akidah. Bayangkan di bulan Ramadan kita sibuk dengan WhatsApp. Saya ditanya sama anak saya, Mama nekat Islam apa balik Kristen? Nekat Islam. Kalau nekat Islam berat anak atau berat agama? Anak kandung saya cuma satu. Saya katakan berat agama. Kalau berat agama, apa kata anak saya? Itu terjadi malam 27 Ramadan. Kalau berat agama, mulai hari ini di antara kita sudah tidak ada apa-apa. Kamu bukan ibu saya dan saya bukan anakmu. Malam 27 besok, kalau saya masih hidup dan anak saya belum dapat hidayah, 13 tahun saya
Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suara anak saya sudah 13 tahun saya tidak mendengar. Tidak hanya anak saya, diikuti seluruh keluarga besar saya. Sama nenek saya tidak lagi diakui cucu. Sama bapak ibu saya, sama orang tua saya tidak lagi diakui anak. Sama adik-adik saya tidak lagi diakui kakak. Sama om tante saya tidak lagi diakui keponakan. Sama anak saya tidak lagi diakui ibu. Bapak ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita reuni ketemu teman, seneng gak Bapak ibu? Seneng gak? Saya ini sampai sekarang masih nangis sama Allah. Besok saya gak bisa reuni di surga dengan keluarga saya. Sementara Bapak ibu lebih bersyukur daripada saya, punya anak, punya keluarga yang sudah Islam. Bayangkan kalau sampai tidak bisa reuni di surga dengan keluarganya, karena dengan sengaja anak-anak kita meninggalkan sholat. Bukankah di dalam Quran surat Tur ayat 25-26 penghuni surga memberikan bocoran kepada kita bagaimana kiat masuk surga? Ketika mereka duduk berhadap-hadapan, mereka saling menanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Yang lain juga bertanya, kenapa kamu juga bisa masuk surga? Jawabnya sama, ketika masih ada di dunia kami mengingatkan keluarga kami tentang pedihnya siksa neraka. Mari Bapak Ibu, Allah sudah memperingatkan kita di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Bayangkan ibu bapak, kita masuk surga sementara keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita nggak masuk surga. Kita tidak reuni di surga. Jangan sia-siakan kesempatan. Bapak ibu lebih beruntung dari saya. Di luar sana upaya penggerogotan kepada kita umat Islam luar biasa. Syiah, Ahmadiyah, PKI yang mengatakan agama itu racun, kenakalan remaja, penggerogotan akidah lewat kristenisasi dan pemurtatan. Mari Bapak Ibu kita merenung. Bisakah nanti kita reuni di surga dengan keluarga kita? Betapa indahnya Islam ini. Mulai sebelum lahir sampai mati, Allah sudah memberikan arahan kepada kita semua. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Oleh sebab itu saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, ya, mari kita sadar, pilihannya cuma dua, surga atau neraka, dan itu sudah pasti. Mau kemana kita? Mari, mumpung masih ada 14 hari, bulan Ramadan ini, kita optimalkan ibadah kita, supaya kita nanti lulus jadi orang-orang yang bertakwa. Supaya nanti kita bisa reuni di surga dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita, dengan sanak saudara kita, dengan orang tua kita, dengan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Kita bisa reuni di surga, kita ketemu di surga, alangkah indahnya. Sebab itu, mari saya mengajak diri saya dan yang hadir pada pagi hari ini, fafiru ilallah, segeralah kembali mentaati Allah. One way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Tiket menuju ke surga hanya dengan Islam. Tidak ada tiket yang lain.
Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Allah tidak hanya memberi ujian. Ketika diberi ujian dan kita taat sama Allah, janji Allah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Hei orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Saya sudah membuktikan, ketika menolong agama Allah, Allah yang menolong. Saya masuk Islam kehilangan sanak keluarga, orang tua dan anak. Suami saya meninggal. Ketika saya diberikan ujian begitu berat, Allah menolong saya dengan memberi suami lagi kepada saya, suami saya sekarang. Tidak hanya suami, kalau saya kehilangan anak satu, suami saya bawa anak dua. Maka percaya enggak kita sama Allah? Ya, mari Bapak Ibu, ya, benteng iman, apapun dari Allah pasti baik, pasti benar, pasti menyelamatkan. Petunjuk hidup kita Al-Quran dan Al-Hadis. Bila ada perintah maupun larangan di dalam Al-Quran, tujuannya adalah menyelamatkan umatnya. Yakin betul, mari kita yakin betul bahwa hanya Islam yang sempurna, hanya Islam yang diridhai Allah. Saya berdoa mudah-mudahan putra Bapak Ibu yang beriman jadi anak-anak soleh-soleha, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita, anak-anak yang doanya akan kita bawa ketika nanti kita menghadap kepada Allah. Rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Ramadan kita tahun ini lebih sukses daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan betul-betul kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan larangannya Allah. Dan nanti kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai derajat mutakin. Dan nantinya kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khotimah, ditempatkan di surganya Allah. Dan kita bisa reuni dengan keluarga kita masing-masing. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya mohon doanya mudah-mudahan saya diberikan kekuatan sama Allah, tetap istiqomah di jalan Allah. Saya dakwah seperti ini, tekanan buat saya sudah luar biasa. Ya, apalagi ketika saya sudah mulai membicarakan tentang kepemimpinan, dilaporkan ke polisi, ancaman mau dibunuh, ancaman mau dirobek-robek muka saya, ancaman mau digantung, sudah saya alami semua. Saya mohon saya mohon doanya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah di jalan Allah. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada